Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam: segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman kita seorang muslim melakukan aktivitasnya. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Sedang menurut istilah, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Isi kandungan Al-Quran. Dari segi kualitas, kandungan Al-Quran itu ada akidah, ada akhlak, ada syariah, di mana syariah itu ada ibadah dan muamalah. Muamalah itu berisi tentang munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, adiyah, jihad, dan dualiyah. Sedang dari segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, 77.439 kosakata. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Terus jenis ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada ayat muhkamat, adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, mengandung satu makna dan dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Dua, ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya tidak ada atau belum jelas dan untuk memastikannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua, hadis. Hadis secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah baru atau jadid, dekat atau qorib, dan berita atau khobar. Sedang secara istilah atau terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, maupun ketetapan atau takririyah. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, maupun ketetapan,
dinamakan sebagai hadis atau dalam istilah lain disebut sunnah. Nah, hadis ada qauliyah, perkataan, ada hadis fi'liyah, perbuatan, dan ada hadis takririyah, yaitu ketetapan. Sekarang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir, yaitu memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran sehingga kedua-duanya Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan untuk menjauhi perkataan dusta. Kemudian Al-Hadis menguatkan atas tersebut sebagai berikut, yang artinya, maukah aku menjelaskan untuk kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Beliau meneruskan perkataan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, seraya bangkit dari sandarannya, seraya meneruskan perkataannya, awas, jauhilah perkataan dusta. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir, yaitu menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, misalnya ayat tentang haramnya bangkai yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan yang artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum baru atau aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang istilah-istilah dalam hadis. Dalam hadis itu ada memuat tiga unsur. Yang pertama adalah sanad, matan, dan rawi. Nah, hadis itu ditinjau dari perawinya, itu adalah ada dua hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, sekarang hadis ahad ditinjau dari kuantitasnya. Itu ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sanad yang berlainan. Kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sanad. 3, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, tidak ada orang lain. Sekarang hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat. Yang kedua adalah hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Yang ketiga adalah hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk hadis sahih dan hadis hasan. Nah, ini contoh jalur periwayatan hadis. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara bahasa atau etimologi, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya jahada, kemudian masuk wazan, ifta'ala menjadi ijtihad, yajtahidu ijtihadan, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan.
Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan produk hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Syarat-syarat untuk ijtihad. Yang pertama, mengetahui isi dan kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui seluk-beluk bahasa Arab. Yang ketiga, mengetahui ilmu usul dan kaidah-kaidah fikih secara mendasar. Yang keempat, berakhlak mulia. Fungsi ijtihad. Pertama, sebagai jawaban atas problematika dalam kehidupan manusia yang muncul, sementara dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Yang kedua, untuk menghargai peran akal asal sesuai dengan prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang bentuk-bentuk ijtihad. Pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Contoh tidak dikafannya korban tsunami Aceh. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan suatu masalah yang ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Contoh, menyamakan haramnya bir dengan arak. Nah, ini sumber dan dalil hukum Islam. Yang disepakati ulama, sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, itu yang masih diperselisihkan. Ada maslahah, mursalah, istihsan, sadad zari'ah, huruf, istihab, mazhab sahabi, dan syar'u man qabalana. Ihtisan adalah berdasarkan kepentingan umum dan keadilan. Istihab meneruskan hukum yang sudah ada. Istidlal berdasarkan adat istiadat. Maslahah mursalah berdasarkan kebaikan yang tersasar. Berdasarkan yang disepakati golongan manusia. Zara'i jalan untuk menghilangkan mudarat. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang hukum taklifi. Pengertiannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditetapkan. Hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah segala perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jika dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah. Perkara yang kita kerjakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. 3. Haram. Suatu perkara yang dilarang bila dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. 4. Makruh. Suatu hal yang tidak disukai atau diinginkan oleh Allah, bila dikerjakan tidak berdosa, bila ditinggalkan berpahala. 5. Mubah. Suatu perkara apabila dikerjakan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Demikianlah materi tentang sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.